Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Chromebook kembali. Karena ini Chromebook itu sebetulnya ini Chromebook itu udah lama banget ya ada. Tapi mungkin untuk di Indonesia yang kena Chromebook hanya beberapa saja, termasuk saya. Hanya kemarin-kemarin pas pelatihan saja kena Chromebook. Bener-bener dari nol saya benar-benar mencari, dan benar-benar ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Apalagi ini untuk pendistribusiannya ke sekolah-sekolah yang benar-benar notabene sangat baru, dan benar-benar kita harus bisa memanfaatkan fitur yang sangat keren di Chromebook ini. Oke, sebelum saya lanjut, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya, karena nanti kalau loncengnya nggak dinyalain nggak akan ada notifikasinya video terbaru dari Iman Budiman Channel. Oke, kita langsung aja. Jadi hari ini kita akan bahas kembali tentang Chromebook tipe Acer tipe Chromebook. Jadi kita akan explore ada apa aja sih di Chromebook itu, dan bagaimana cara kita menggunakan Chromebook itu yang paling penting. Saya akan mulai explore terlebih dahulu dari mulai desktop, kemudian apa aja yang ada di desktop ini kita akan bahas sama-sama. Oke, Ini saya agak kaku ya bahasnya. Oke, seperti teman-teman semuanya lihat, inilah tampilan daripada Chromebook. Ini sebetulnya tipenya seperti kalau misalnya kalian sering menggunakan gadget, ini nggak akan asing ya. Kebetulan Chromebook ini juga sudah dilengkapi dengan touchscreen atau layar sentuh. Jadi kita enak banget nih gestur dengan layar sentuh ini. Jadi kita kalau nggak ada mouse atau misalkan dan lain sebagainya itu bisa. Jadi Chromebook ini bisa digunakan untuk touchpad ya. Pertama touchpad langsung dari Chromebooknya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan fitur touchscreen seperti ini. Dan kemudian yang ketiga adalah kita bisa menggunakan mouse. Ya, mouse yang berport USB itu bisa digunakan seperti saya lakukan. Ini saya menggunakan mouse, dan ini menggunakan gestur dari touchpad, dan ini menggunakan touchpad ya. Ini menggunakan touchscreen. Jadi lebih enak. Silahkan tergantung keinginan teman-teman semuanya mau gunain yang mana. Oke, kita bahas dari mulai desktop dulu. Di bagian desktop yang ini ya, desktop itu adalah tampilannya. Jadi gambar ini saya ganti sendiri. Jadi kalau misalnya tampilan daripada default dari Chromebooknya itu warnanya itu warna biru. Mana ya? Mana? Ya pokoknya ya ini adalah gambar-gambar dari bawaan dari desktop dari Chromebook itu sendiri. Nah ini tadi saya download ya. Ya kita break dulu, ini adzan subuh ya. Kita break, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik, kita lanjut. Oke, tadi saya menjelaskan tentang desktop ya. Nah, ini gambar ini adalah gambar kalau misalkan saya sih, kalau misalkan tampilannya nggak enak, kerjanya juga kurang nyaman ya. Jadi saya pilih dulu gambar yang paling enak. Nah, cara untuk mengganti background ini adalah Bapak Ibu semuanya tinggal diklik kanan saja kalau dengan mouse. Nah, kalau misalkan dengan touchpad di Chromebook itu sendiri, untuk klik kanan itu kita pakai alat dulu ya. Tekan Alt di keyboard, kemudian klik kanan pada touchpad. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Ya, kemudian setelah ini kita tinggal aja langsung style wallpaper seperti ini. Jadi kita tinggal style aja wallpaper. Kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu semuanya atau teman-teman semuanya pengen menerapkan gambar dari bawaan, jadi tinggal dipilih aja. Di sini ada banyak, dengan catatan ini akan tampil seperti halnya landscape, kemudian khayalan, elemen itu dengan koneksi internet. Kalau misalnya nggak ada koneksi, ini nggak akan muncul ya, ini nggak akan muncul. Mungkin nanti video ini akan jadikan part ya, karena penjelasannya banyak banget ya, banyak banget. Jadi nanti kita akan ringkas aja jadi per part supaya lebih enak gitu ya. Oke, nah seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pengen terapin gambar dari bawaan sini, tinggal dipilih saja. Tapi kalau saya sih
enaknya download dulu gambarnya kemudian dimasukkan ke Chromebook atau langsung di-download di Chromebooknya itu bisa. Itu di bagian pertama, di bagian desktop. Sekali lagi untuk desktop adalah untuk mengganti backgroundnya. Tinggal klik kanan. Untuk menggunakan mouse kita tinggal klik kanan aja. Tapi kalau untuk menggunakan touchpad ya, kita tekan dulu Alt kemudian klik kanan pada touchpad. Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik kanan langsung di touchpadnya itu nggak bisa. Kalau Chromebook itu ada menu tambahannya, ada shortcut tambahan. Tekan Alt nya dilepas kemudian klik kanan seperti ini. Oke, setelah ini di bagian bawah, kalau misalnya di Windows ini namanya taskbar ya, Bapak Ibu semuanya. Ini taskbar. Kalau di sini mungkin seperti halnya ini lebih enak disebut dengan launcher ya. Launcher itu ya tampilan juga sama sih. Ya. Di bagian bawah ini ada menu-menu ya, ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ini bisa tambahkan seperti ini. Nah kemudian yang bulat ini namanya launcher. Kalau misalkan di Windows itu start menunya. Kalau kita klik nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah untuk kita bahas dulu yang taskbar ini ya, menu bar ini. Jadi itu untuk untuk menambahkan aplikasi-aplikasi yang benar-benar sering kita jelajahi atau sering kita buka. Seperti halnya Google Chrome, kemudian Gmail, kemudian Google Doc, kemudian terserah lah Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk menghilangkannya di sini gampang banget untuk menghilangkannya. Jadi kita tinggal diklik kanan aja kemudian lepaskan. Ya. Atau kalau bahasa Inggris itu unpin ya, unpin. Jadi kita tinggal dilepaskan. Nanti ini akan hilang. Coba misalkan saya hilangkan ya yang ini, klik kanan kemudian kita lepaskan, jangan uninstall tapi dilepaskan. Itu akan hilang. Ya. Kemudian untuk menambahkan untuk menambahkan aplikasi di launcher ini gampang. Kita tinggal buka launchernya, kemudian tinggal buka aplikasinya. Misalkan saya akan menambahkan slide ya. Tadi kan sudah dihapus atau Google Sheet. Kita tinggal diklik kanan di sini kemudian kita sematkan ke rak. Ya, ini dia. Jadi langsung muncul ya. Jadi sekali lagi untuk melepaskan kita tinggal klik kanan pada icon aplikasinya kemudian kita klik lepaskan. Untuk menambahkan kita buka aplikasi yang akan kita pin. Kemudian kita klik kanan kemudian kita pilih sematkan ke rak atau kalau bahasa Inggrisnya pin ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini sudah. Untuk selanjutnya kita bergeser ke sebelah kanan. Di sini adalah untuk tampilan untuk mengkonekkan WiFi. Kita klik aja. Nah, kita klik aja seperti ini. Kalau misalnya teman-teman semuanya lihat, di sini ada bagian WiFi, kemudian ada Bluetooth, ada notification, dan juga kita ada screenshot. Nanti saya ajarin juga cara screenshot menggunakan keyboard. Ya. Jadi screenshot ini juga di sini kita bisa ya. Kita tinggal diklik aja. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya belum login, maka tampilannya tidak akan seperti ini. Makanya ketika Chromebook dinyalakan itu akan disuruh memasukkan akun Google. Ya, kalau misalkan untuk sekolah-sekolah itu enak sebetulnya sudah dikasih yang dari smp.belajar.id itu bisa pakai di sana. Saya juga memakai akun itu. Kenapa? Karena mudah dan juga unlimited ya. Mudah dan juga unlimited. Seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan akun tersebut. Kita tinggal loginkan seperti halnya kita loginkan di handphone. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian sini, di tombol ini adalah untuk merestart komputer atau untuk mematikan komputer. Ini untuk mematikan ya. Kalau ini untuk logout. Logout itu adalah untuk keluar sementara. Kemudian untuk ini untuk mematikan si komputer. Nah, kalau yang ini adalah untuk mengkunci ya. Kita akan coba fitur-fiturnya. Ini adalah untuk membuka setelan atau pengaturan ya. Jadi pengaturan itu bisa juga diakses lewat sini dan juga lewat menu atau launcher yang sudah saya tadi jelaskan. Nah, kalau yang ini adalah untuk meminimize daripada tampilannya. Jadi kalau misalkan kita pengen simple ya seperti ini, tapi kalau kita pengen tahu semuanya, kita tinggal dikeatasin lagi. Gitu ya. Ya kalau misalkan di HP itu namanya status bar ya, status bar. Hampir sama sih. Ya, gitu. Oke, kita langsung coba aja. Nah, di sini adalah menu daripada icon daripada email yang sudah kita masukkan.
Oke, kita akan coba ke fitur logout. Kita coba logout ya. Nah, ini adalah untuk mengeluarkan sementara akun kita. Oke, tunggu sejenak. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya pengen ditinggalin laptopnya dalam waktu yang cukup lama, saran saya adalah di logoutin aja biar data-data kita aman. Nah, kalau misalnya kita pengen masuk lagi ke Chromebook-nya, kita tinggal masukin lagi kata sandi kita. Kata sandi email ya. Seperti ini. Kita tinggal enter aja langsung. Nanti kita akan seperti ini. Akan langsung masuk Bapak Ibu semuanya. Nah, itu ada bekas downloadan tadi. Nah, kemudian kalau misalnya diklik aja kemudian kita pilih logout tadi ya, yang seperti tadi berarti mengunci atau melogoutkan akun kita. Nah, kalau mengunci ini sama. Seperti ini. Jadi untuk keluar. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah untuk membuat data-data kita aman ya, takutnya ada yang jahil dan sebagainya. Kita bisa amankan akun kita di sana. Oke, yang selanjutnya ini adalah untuk setelan. Jadi setelan itu seperti ini, ya sama aja sih. Ya, setelan seperti ini. Ya, mudah sekali ya. Kemudian kita bisa pilih di sini ada staf buru. Ini adalah untuk WiFi ya. Ini untuk nama WiFi. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya pengen mengkonekkan WiFi, jadi kita tinggal langsung aja di seperti ini. Jadi kita tinggal diklik aja ininya, kemudian nanti akan ada daftar nama WiFi-nya seperti itu. Kemudian di sini Bluetooth, kalau misalkan Bluetooth dipakai, silakan aktifkan, kalau tidak ya tinggal dimatikan saja seperti ini. Ini adalah untuk notifikasi kalau misalnya ada updatean terbaru dari Chromebook, biasanya akan tampil notif seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini untuk screenshot, jadi screenshot nah seperti ini bisa dari beberapa cara sebetulnya. Bisa langsung kita menggunakan tombol di keyboard dan juga kita bisa menggunakan langsung di klik di sini. Itu bebas ya, seperti itu. Jadi bebas. Tinggal pilih mana aja yang sekiranya menurut kalian itu mudah. Nanti untuk tombol-tombol simpelnya nanti saya akan jelaskan di part berikutnya ya. Jadi supaya lebih terstruktur. Oke, di sebelahnya lagi ini adalah untuk cahaya malam. Jadi untuk meredupkan cahaya daripada si layar Chromebooknya. Kemudian yang selanjutnya apa lagi di sini? Di sini untuk meningkatkan volume juga bisa di short key atau menggunakan keyboard juga sama. Ya, nanti saya akan bahas juga sama. Kemudian ini adalah untuk tata cahayanya. Cahayanya bisa kita turunkan atau naikkan cahaya daripada layarnya. Ini juga sama bisa diatur di bagian keyboard ya, bisa di keyboard. Di sini adalah untuk melihat tanggal, kemudian di sini adalah sisa dari baterai. Kemudian di sini ada pasti akan muncul terkelola. Kalau misalkan ini sudah dimasukkan akun kita. Jadi di sini Chromebook itu dikelola oleh belajar.id gitu ya. Jadi sudah muncul akun yang nama perusahaan yang mengelola akun kita. Oke, ini adalah untuk bagian di desktop ya. Yang pertama tadi ada tampilan daripada gambarnya. Kemudian yang kedua adalah tadi kita bahas launcher. Oh, ini belum ya. Kita tadi bahas yang kedua itu adalah untuk menu-menu ini ya, atau kalau misalnya di Windows itu disebut taskbar. Kalau di sini ini adalah untuk melihat, untuk mengkonekkan WiFi, nyalakan Bluetooth dan sebagainya. Ini seperti halnya status bar ya. Jadi kita bisa menambahkan status bar. Status bar itu untuk peluncuran cepat dan lain sebagainya. Kemudian, nah untuk ini apa nih? Nah ini kita bisa menyematkan file-file di sini. Seperti halnya misalkan gambar, nanti akan tersimpan di sini. Ya. Atau kita juga bisa membuka file secara lebih cepat di mana ya, itu bisa. Kemudian satu lagi di sini adalah untuk menu start menunya ya. Jadi kita bisa langsung klik start menunya. Kemudian kita bisa langsung ada peluncuran cepat di sini ya. Kita bisa mencari aplikasi, file, kemudian langsung ke browsing. Kita tinggal diklik cari apa nama yang akan kita inginkan. Seperti ini sama ya. Kalau misalnya kita ingin memunculkan aplikasi secara banyak, kita tinggal diklik aja yang tanda panah atas ini. Nanti akan muncul banyak seperti ini.
ya. Itu dia. Mudah kan? Oke. Nah, untuk sekarang itu aja. Nanti kita akan bahas di part 2 tentang explore Chromebook. Oke, penasaran seperti apa? Jangan lupa sekali lagi saya mengajak buat kalian atau Bapak Ibu guru semuanya buat like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kita akan bahas secara lebih lengkapnya di pertemuan berikutnya atau di next video. Saya Man Budiman, terima kasih. See you next time.